Tanding hari ini. Siap. Naik. Komunikasi. Suaranya. Gagak Muda Jaya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali di Kick Off SSB Gagak Muda Jaya. Jaya. Aduh. Oke, baik. Kita hari ini kedatangan guest star yang bintang tamu ya, bahasa Indonesia ya. Iya. Saya maksain aja. Bintang tamu ini jauh. Ini jauh dari rumah. Lisensi juga jauh dari saya. Pokoknya bintang tamu ini bagus banget. Oke, kita mulai lagi. Saya akan kembalikan lagi ke host yang sesungguhnya. Ada Coach Ilham Hidayah. Oke, terima kasih. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari mana sih? Kalau yang lu bilang jauh gitu? Bekasi. Bekasi. Provinsi Jawa Barat. Padahal satu kontrakan. Iya. Oke. Sering pergi-pergi. Ya, biar satu kontrakan juga, tapi tetap pelatih berkualitas lah. Lu lihat aja bajunya. AFC. Sadis gak? Tapi merah sama. Ini apa ini? Apanya? Siapa? PSSI. Lu Si sih Soda. Itu juga baju dikasih. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita perkenalkan diri aja lah ke si bintang tamu kita hari ini. Silakan. Oke, terima kasih saudara host. Perkenalkan, nama saya Aris Yuliantoro. Kebetulan saya dari Universitas Negeri Jakarta. Saya itu angkatan 2012. Ya. Seangkatan berarti sama 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 Ardian. kemarin juga yang bintang tamu kita Ya, kemarin. sama saudara Megadi. Ya, oke. Betul. Ya, kebetulan juga sekelas kita. Sekelas juga. Teman komunikasi juga. Iya. Dan lulus pun bareng. Ya, kita pun lulus tahun 2017. Ya. Direncanain nggak sih? Hah? Rencanain? Tidak direncanakan. Semua ya begitu jalan seperti ditakdirkan. Jadi seperti itu, saya lulus 2017, ya kurang lebih ya 5 tahun. Saya kuliah itu kurang lebih 5 tahun. Yang tidak pada umumnya lah. S1? S1, 5 Satu tahun. kan 5 tahun. Nambah setahun. Kalau di kepelatihan kayak gitu. Kenapa? Di kepelatihan tuh kayaknya nggak wajib harus 4 tahun. Kalau 4 tahun lulus itu kayaknya gimana gitu. Nggak dapet. Sebuah tanda tanya kalau Sebuah tanda tanya. misalnya lulus 4 tahun. Iya. Tapi kan orang kuliah dengan baru masuk kuliah tahunya kan lulus 4 tahun, target 4 tahun gitu kan. Iya. Tapi kenapa lu membilang bahwa itu harus 5 tahun lebih gitu? Sebenarnya itu saya udah niatin juga pas masuk. Kayaknya 4 tahun itu kurang nih kalau ngelihat di kuliah kepelatihan, apalagi praktek olahraganya luar biasa kan, apalagi di KOP sepak bola itu, wah itu banyak banget yang harus kita ikuti. Pengalaman lah, lebih ke pengalaman di dalamnya kayak gitu. Jadi 5 tahun tuh kita sendiri yang ngalamin biasa aja, tapi orang tua di rumah enggak dikira mondok saya. Oke, balik lagi ke Coach Aris. Yang tadi bilang UNJ sekelas sama aku tadi sama Coach Mega angkatan 2012, terus berarti cabangnya otomatis ke sepak bola. Sepak bola. Berarti udah lama udah main bola. Berapa lama sih main bola? Udah? Ya, main bola saya sih masuk SSB dari kelas 4 SD. Tuh. 4 SD. Berapa tahun? Dihitung-hitung berapa? Coba dulu. Gua nggak bisa ngitung. 4 SD, masuk aja 6 kan? 6. Masuk 6. 6, 7, 8, 9. Coba 9 tahun dia udah kenal bola. Mungkin udah 8 sebenarnya. Gua main bola aja tuh umur 2 SMP. Sama. Iya. Sama. SD tuh zaman main bola plastik. Iya. Berhentinya tuh yang kalau azan maghrib baru selesai gua main bola. Betul. Itu aja udah dipanggilin sama orang tua. Iya. Udah bawa sendal. Ngerti kuning sih bahkan. Yang penting kaki udah kotor udah berhenti. Iya. Oke, ya gitu berarti Kutaris main bola dari 4 SD dengan berarti banyak juga pengalaman ya. Udah ngeraih prestasi apa aja tuh Coach? Ya, kalau saya sih waktu zaman saya sekolah waktu itu Liga Pendidikan Indonesia. LPI. Nggak nyampe, saya nggak tahu. LPI. LPI itu kan sih yang dualisme gitu? Bukan, itu IPL. Oh, beda. Beda. Oke. Waktu saya zaman SMA itu kelas 2, kebetulan saya tingkat Jawa Barat peringkat 2
Liga Pendidikan Jawa bisa. Barat. Jawa Barat kan luas banget kalau main sepak bola ya. Wow, itu sampai ke bawah-bawah tuh mana sih paling ujung nggak? Jawa Barat aja kalau kita sih Bekasi aja udah Jawa Barat. Bekasi udah Jawa Barat. Terus ujungnya lagi Depok Jawa Barat. Cirebon ya. Cirebon ujung timur. Itu udah masih Jawa Barat tuh. Masih Jawa Barat, Jawa Barat. Luas banget. Cirebon Jawa Barat. Itu misalnya kalau tani bisa berapa tim tuh? Ya kurang lebih berapa ya? Ratusan. Nyampe. Ya, Tim mungkin nyampe. nyampe. Tim nyampe, tapi Ya, kan kita tahunya mungkin pakai grade kabupaten kota Betul, itu betul. kan diseleksi lagi lah Di pastinya. kalau Kecil ya. bahasa umumnya difilter lagi kali ya. Difilter lagi. Gitu ya. Ya, terus lanjut lagi ke backgroundnya Coach Aris yang tadinya dari apa? UNJ, main bola dari kelas 4 SD, terus kok bisa memilih jalur prestasi jalur kepelatihan gitu? Kenapa nggak mau kelihatannya kan kayaknya masih muda kan? Mulai muda kenapa nggak mau milih untuk menjadi pemain lagi gitu? Oke, kebetulan usia saya juga masih muda, sekitar usia 26 tahun lah. Udah nikah? Bulan Mei ini 26 tahun. Bulan Mei ini 26. Iya, 26 tahun. Mei, itu bulan apa? Iya. April, Mei. bulan depan Mei. Iya. Makan-makan gratis dong. Siap, tapi bulan puasa mau. Jadi ya kita cari buka bersama. Oke, lanjut. Kenapa bisa memilih jadi pelatih? Kenapa dengan usia 26 tahun ini masih bisa berjenjang dalam berkarir dalam bermain sepak bola kan? Kenapa Masih mau. memilihnya jadi di pelatih gitu? Ya, Fokus. asal mula saya kan lulus SMA itu tahun 2012. 2012. Kebetulan di situ PSSI dibekukan. Ya, langsung dibekukan kurang lebih itu 2 tahun. Kena sanksi. Iya. Nah, saya di situ memutuskan untuk kuliah di perguruan tinggi, ya khususnya di pelatihan sepak bola, pelatihan olahraga di UNJ. Dan seleksi di sana, kebetulan alhamdulillah saya berhasil diterima jalur Penmaba. Dari situlah saya belajar namanya ilmu kepelatihan seperti itu. Di situ juga saya sebagai mahasiswa aktif juga dalam di KOP, ya. Apa? Kalau bahasanya di kampus tuh UKM. Bukan, apa? Lebih ke cabangnya. Iya, enggak kalau di kampus-kampus UKO. lain. Apa sih namanya? Ya, UKM. UKM sih, UKM. unit kegiatan Ah, mahasiswa. iya, UKM. Khususnya Liga Mahasiswa lah. Iya. Iya, gitu. Jadi lu dengan terbilangnya yang dari background kepelatihan, Betul. diajarin di kampus dengan belajar sebagai pelatih, dididik sebagai pelatih begitu, terus lu jadi termindset untuk misalnya udah mau jadi pelatih muda aja begitu berarti ya? Iya, betul seperti itu. Oh gitu. Keren. Kelihatan sih dari penampilannya tadi yang saya sampaikan ini kayaknya harus keluarin di bawah lagi di depan-depan para pemain kan. Iya. Jelas rambutnya udah terlihat. Lu ya kan udah mandi, dia udah mandi nih. Iya, pagi-pagi. pelatih grassroots, pelatih anak-anak gimana caranya anak tuh harus seneng. Kalau dia udah, kamu nggak bisa, mungkin, iya nggak sih? Iya, harus Kalau lebih pelatih harus ke profesional. Profesional. Oke, terus kita singkat cerita aja nih ya. Iya. Kenapa sih tiba-tiba bisa bergabung dengan SSB Gagak ini? Yang tadinya kan waktu kemarin lagi uji coba lawan apa? SSB BJS. Kebetulan pelatih kita nggak bisa datang tuh. Siapa tuh? Coach Bani. Coach Bani. Kenapa sih nggak bisa datang tuh dia? Nanti datangin nanti biar tahu. Enggak lagi sparring tiba-tiba dia nggak bisa datang. Vaksin. Nah, terus vaksin. Vaksin. Oh iya, jadi otak titan dari suntik. Dia kan ya sepatutnya masih Iya, dia tiba-tiba konfirmasi ke kita nggak bisa datang. Terus bisa di waktu yang bersamaan gue yang ngelatih usia 12, yang kecil, lu nagihin iuran sebagai administrasi. Nah, terus kita bingung nih, kelabakan mau siapa nih yang megang nih usia besar, ya kan? Sementara Coach Abdal juga lagi nggak bisa datang ya, lagi ada berhalangan suatu kegiatan dan kerjaannya yang nggak bisa ditinggal. Terus akhirnya dapatnya ini gimana nih? memang pasti dia. Ya? Memang pasti dia kayaknya. Lu dikonfirmasi waktu datang ke Gagak gimana? Tiba-tiba bisa datang ke Ya, itu Jangan sangat sedih ya. mendadak sekali. Ya, Tapi lu sebelum nerima ini ada pikiran gak sih? Kok tiba-tiba lu langsung ngedampingin tim yang sparring gitu? ya, awal mula sih sebelum kenal Gagak saya udah kenal juga, kurang lebih kan awal berdirinya saya juga udah tahu. Jadi nggak kaget ketika teman saya ini, sahabat saya memerlukan saya. Jadi adaptasi itu ya. Jadi temen lu ini inget lu ketika susah? Ya. Tapi harus diperjelas lagi. Ketika
ketika pengganti pelatih ini nggak langsung di tempat itu, sebenarnya udah ada 1-2 kali dia kegagal. Oh, sebelumnya dia datang. Datang. Oh, pas lagi Bang Akda lagi sibuk. Nah, Coach Abda lagi sibuk, akhirnya Coach Aris gantiin sementara sebagai caretaker. Udah kayak waktu itu apa ya? Persib Bandung ya, AFC. Pelatihnya berlisensinya nggak begitu tinggi, akhirnya diganti sama siapa? Emral Agus bukan sih, kalau nggak salah ya? Iya, buat ya. selesaikan pertandingan itu. Biar lisensinya dipakai nama dia. Gitu kan. Sebenarnya kan pelatihnya Coach Bani. Sebelumnya dia juga datang tapi di belakangnya Coach Bani sambil diskusi lah, lebih diskusi. Betul. Tapi ketika di pertandingan dia nggak datang nggak apa-apa kan? Iya. Kebetulan Coach Bani nggak datang. Oh, jadi pas pertandingan lawan BJS ini, si Coach Arisnya ini berarti udah tahu lah karakter beberapa pemain. Sudah tahu. Karena sudah melatih sebelumnya. Oke. Walaupun lebih condong ke Coach Bani-nya ya. Gua pikir lu datengin Coach Aris ini pas lagi sparring itu langsung tiba-tiba datang aja gitu tadi kan. Tiba-tiba datang, wih, siapa nih pelatih kan? Pasti pemain juga agak canggung kan. Siapa ini pelatih tiba-tiba datang ya. Terus mengenai pertandingan kemarin, apa sih? Ada kekurangan atau ada beberapa potensi yang bakal mengangkat SSB Gagak Muda ini nggak sih dari anak-anak itu? Iya, pada dasarnya kan kita masih adaptasi ke suatu tim itu, butuh proses step by step kita perbaiki bagaimana pengembangan cara bermain seperti itu, cara bermain seperti itu. Bagaimana mereka cara bermain membangun serangan ya dari belakang ke tengah. Kemudian tengah ke depan seperti itu. Nanti dilanjutkan dengan taktikal press build up seperti itu. Nanti berkesinambungan semuanya seperti itu. Oke, lu paham nggak yang ngomongin? Ya saya juga paham tapi bahasa-bahasa itu saya kurang punya gitu. Ya, jadi cara yang lu bahas berarti dengan evaluasinya dalam cara bermainnya. Betul. Nah, berarti apa yang ada yang salah nih dengan cara bermain anak-anak? Sebelumnya yang lu pahami dari build up bermain dari bawah itu step by step terkonsolidasi ke gelandang ya kan bermain begitu. Berarti selama ini SSB Gagak Muda Usia kemarin berapa? 17 ya? 17 ada 17 ada 14 juga. Oh iya, berarti 14 sampai 17 yang sparring kemarin. Berarti selama ini bermain langsung lempar-lempar aja ke depan atau gimana? Ya. Karena itu yang lu bilang evaluasi gitu kemarin. Tadi itu. Yang lihat pertama lah. Iya. Ya begitu. Mereka selalu berdasarkan naluri. Jadi terlalu terburu-buru ke depan, jadi nggak ada berposition. Ya, seperti itu. Jadi kayak dapat bola udah asal buang aja. Yang penting gua nendang bola. Iya. Daerah gua aman. Iya. Betul. Ini maju lagi terus. Terlihat ini kayak, santai, boleh minum dulu nih. Oh iya benar. Minum. Bintang tamu ada tawarin minum. Iya. Apa sih minum hari ini? Apa nih hari ini? Ini saya sendiri spesial. Warnanya kayak kopi. Teh. Oh, teh. Teh kebanyakan. Pakai Tapi gula. warnanya hitam. Lu teh juga? Teh ini. Teh warnanya begitu. Oke, diminum dulu ya. Minum. Memang pelatih ini suka kopi juga. Kalau ini tapi kita Tidak kopi. Kita teh kok beda? Beda. Dia udah pakai minta. Siapin kopi saya mau katanya, bukan siapin duit. Nah, ini teh apa sih? Teh botol. Bukan, teh poci. Minum dulu minum. Aus. Jam berapa sih? Nah, dari bahan evaluasi yang tadi tuh, Iya. berarti lu sehabis itu lu melapor ke Coach Bani gak tuh dari pertandingan itu? Iya. Apa langsung lepas tangan aja? Ya dari pertandingan tersebut saya evaluasi ke pelatih kepala Coach Bani. Ini yang kemarin kita lakukan evaluasi kita, nanti kita terapkan lagi pengulangan di sesi berikutnya. Oke, berarti lu langsung ngomong, "Bang, gimana sih anak-anak lu, Bang?" mainnya, Bang?" Enggak juga. Berarti gimana berarti? Ya, oke. Tapi Kita saling bekerja sama lah intinya untuk memperbaiki suatu tim ini. Tuh, Ban, lu dengerin, Ban. Oke. Jadi lu udah konfirmasi ke Bani mengenai permainan yang harus apa aja yang dievaluasi dari anak-anak. Oke. Terus kedepannya baiknya nih, oh ya tadi lu belum jawab pertanyaan gua. Ada gak nih potensi dari SSB Gagak Muda dari usia 14 sampai 17 ini yang bakal jenjangnya mereka bakal berkarir di sepak bola yang lebih ada potensi. Ya, ada potensi. Yang pastinya sih ada. Ya, selagi mereka mau berlatih, komitmen dan disiplin. Di situ kunci keberhasilan seorang pemain. Tapi kalau mereka
tidak ada ikatan buat semangat berlatih, konsisten dan disiplin, ya susah juga seperti itu. Kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri seperti itu. Dan selebihnya support system dari orang tua. Iya. Support system dari orang tua gimana sih? Ya dukungan dukungan dari orang tua. Selama ini kan kita didukung, tapi Kalau doanya banyak. kalau gua ngeliat 15-17 kan mereka malah kategori yang udah terbilang dewasa. Remaja yang udah mau beranjak udahlah nggak perlu diantar lagi gitu. Iya betul. Nah, cara lu komunikasi sama orang tua gimana tuh? Komunikasi sama orang tua Kalau usia yang kecil kan masih diantar sama orang tuanya, kita komunikasinya gampang di lapangan. Kalau untuk yang remaja ini kita lebih ke persuasif. Jadi tatap muka sama pemain tersebut. Memang dia nggak bisa diantarkan orang tua, nggak masalah. Yang penting kita tanya, kamu dari rumah diizinin sama orang tua, diizinin. Jadi benar-benar komunikasinya bagus. Nah, mungkin kan saya harus dia benar-benar masuk di anak tersebut. Itu khusus usia 14 sama 17 ya, karena memang betul nggak ada orang tua yang sering nganterin. Terlihatnya dia datang sendiri, bawa motor sendiri, tapi kan masih dekat dari lokasi. Tapi lancar. Lancar untuk komunikasinya. Emang lu berpikir lancar apa? Ya kalau sendiri saya ngebawa plat. Oke. Terus balik lagi di pertandingan kemarin, gue juga sempat nonton tuh di jam 5-an, kan kita kelar jam maghrib kemarin ya? Iya. Nah, jam 5-an. Dari jam 5 sampai menjelang setengah 6 itu, gue ngeliat pertandingan anak-anak cuma defend aja, diserang terus. Apa karena faktor? Tapi kayaknya kelihatan kemarin lawan kita tuh kayaknya agak di atas kita ya usianya. Gimana? Lebih matang bermainnya. Terus ketika lu mendampingi tim Gagak Muda ini yang lu tahu karakternya dalam beberapa pertemuan, ada gak skema yang lu langsung mendadak diubah di lapangannya? Ya kemarin tuh kebetulan level yang kita lawan itu gridnya di atas kita. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak untuk pegang bola. Selalu kita di press. Jadi anak-anak sulit. Oke, lanjut lagi. Ya. Kita terjadi beberapa kendala ya. Malu berdiri sendiri. Iya. Jadi kaki sendiri. Editor juga, ngerekam juga. Pelatih juga. Oke. Lanjut. Tadi yang dari mana yang lu bilang banyak evaluasinya dari tim tadi. Ternyata kita lu udah berdiskusi dengan Coach Bani mengenai evaluasi tersebut. Terus ada nggak sih sebuah harapan dari SSB ini nih untuk di usia 14 sampai 17 ini, entah lu mau dibawa ke tim maksudnya ikut kejuaraan kayak Sekelas Top Sport, Kompas gitu. Ada nggak sih? Ya saya pribadi sih ada, karena itu suatu kebanggaan mereka bisa bermain di sebuah kompetisi seperti itu. Yang paling penting bagaimana kita mengevaluasi cara bermain mereka. Ya jadi mereka tuh main nggak berdasarkan naluri, jadi bisa mereka terapin berdasarkan taktikal apa yang diinginkan pelatih dan diterapkan di pertandingan ataupun latihan seperti itu. Iya, terus pas waktu lu ngelatih sebelum sparring ya, lu waktu ngelatih itu pernah nggak sih ada melihat anak-anak itu, ini harus dilatih dari dasarnya lagi nih, nggak langsung masuk ke taktikal lagi. Lu berpikir begitu gak tuh dalam melatih? Ya ada beberapa, tapi kita bagaimanapun kita harus memberikan pemahaman taktikal seperti itu. Nanti dari situ kita ada pengulangan, ya maupun teknik dasar maupun taktikal, ya semua itu harus ada pengulangan itu untuk dapat hasil yang maksimal seperti itu. Tuh, lu dengerin, jadi kayak gitu, lu ntar lu kasih tahu pelatih lu dalam ngelatih, jangan lagi ada kesalahan lagi kita dalam melatih. Iya. Siap. Tapi benar, kalau tadi yang Gus Aris dilihat di SSB ini langsung ditaktikalkah atau memang taktikalnya masih kosong gitu, khusus yang dari SSB Gagak Muda itu? Ya kebetulan kan kita udah basic ya, basic teknik dasar, kemudian naik tingkatan ke taktikal. Jadi sebelumnya kita udah latihan basic teknik dasar dulu, baru kita masuk ke program taktikal. Taktikal itu harus ada step by stepnya. Betul. Mungkin bisa dijelasin. Ya step by step kita harus memahami, menguasai teknik dasar. Itu paling penting. Kalau teknik dasar kita bagus, otomatis di taktikal kita nggak koreksi teknik dasar lagi. Menguasai teknik dasar, yang berikut baru pemahaman cara bermain taktikal.
Budaya taktikal itu dari mana gitu? Dari atas kah, dari bawah kah, atau dari mana gitu? Kita kan udah masuk taktikal nih, Ya, kita udah masuk mungkin taktikal. apa enggak maksudnya dari pertanyaannya Formasi. si Jawa ini, Iya. apakah lagi main langsung 11 terus kita masuk ke lapangan, stop, lu harusnya bisa back kiri, lu harusnya nendangnya ke sono, lu harusnya nendangnya ke sini. Apakah itu begitu atau kita evaluasinya melatihnya dari masih defend dulu, oke, organisasi defend dulu, atau dari gelandang dulu, atau dari striker dulu gitu. Oke, jadi ada pembagiannya, ada grup kecil ya. Grup Prinsip-prinsip bertahan kita bagi dulu, setelah itu stepnya ke prinsip-prinsip menyerang. Baru masuk ke grup besar, taktikal gitu, dari pemain belakang ke tengah. Yang udah disampaikan ke SSP? Persija sekarang sih, Taktikal sekarang kan udah masuk fase build up dari tengah ke depan. Berarti di belakang Scoring. ke tengah sudah Sudah. dipakai di sparring kemarin? Iya, dari Sudah. kemarin itu kita masih tahap latihan belakang ke tengah. Masih Kemarin saya transisi. lihat seperti itu. Jadi transisi belakang ke tengah ya, Mas, Betul. ya? Belum keseluruhan lah ya. Belum Nah, seluruh. Iya, iya. jadi berarti pas dong pas sparring kemarin itu dapat diserang terus, berarti defense-nya dapat kan? Defense-nya dapat, terus mulainya dari bawah ke tengah kan? Iya. Nyampe nggak ke tengah? Nyampe. Nyampe ya? Sampai tapi nggak nyampe ke depan. Tapi nggak nyampe ke depan. Jadi latihannya dapat tuh pas Iya. sparring. Bener ya apa? Kita kan pelatih, kita kan pelatih kadang-kadang ada orang lihatnya hasil, wah betul. kalah. Hmm. Memang kita kalah, Betul. tapi kan pelatih juga punya penilaian tersendiri khusus Betul. tim kan. Betul. Kita tetap punya rapot sendiri lah setiap pertandingan. Berarti rapot kemarin dari taktikal dari belakang ke tengah, menurutku sudah masuk. Sudah masuk. Walaupun belum sempurna, itu Betul. kan perlu pengulangan. Pengulangan, terus, iya. kan? Sudah masuk berarti. Betul. Tapi banyak orang awam tuh kalau misalnya ada tim yang kalah, terus sudut pandangnya tuh menjurus ke pelatih, Mhm. yang bawa misalnya pelatihnya tadi tanya, coach kenapa kalah? Kayak misalnya apa timnas tanding terus pelatihnya diwawancara itu kalah aja lu banyak alasan. Iya. Itu dia. Ya, itu kan dari kacamata mereka. Betul, Tapi kacamata betul. kita pelatih kita harus saling support kan, Iya. saling support, kita harus kuatin, kita harus sama-sama jalan. Apalagi ya memang kayak katakanlah saya Coach Aris untuk jadi pengganti. Ya tetap saya dengarkan walaupun kalah saya nggak mungkin Coach Aris jauh-jauh dari Bekasi masih kalah aja, nggak bisa. Ya soalnya enggak, ini kan olahraga tim ya. Olahraga Betul. tim. Yang gak gampang melihat progresnya. Kadang kita udah memantapkan suatu program yang bagus, tapi kadang dari sisi pemainnya ada yang entah mentalnya tegang, apa kena di mentalnya, terus ada yang cedera, nggak sesuai dengan ekspektasi kita dalam di lapangan, ya kan jadinya kayak gitu. Ya. Betul. Nah, kayaknya udah cukup lah soal ngomongin sparring ini mengenai Tapi belum. BDS. Tunggu, jangan potong dulu kalau Kayaknya saya kurang puas jawaban dari dia gitu. Iya kan? Ada. Enggak, jadi intinya tuh dari jawaban Coach Aris kita harus mengevaluasi kan, juga dari tahap latihan kita baru defense ke gelandang kan. Iya. Nah, dari fase transisi Membangun serangan. Membangun serangan. Membangun Build serangan, up. build up, Oke, oke, gitu oke. kan. Heeh. Jadi kayaknya masih banyak yang harus dikoreksi lagi kan untuk Pasti. menyempurnakan itu Pasti. semua. Hmm. Oke? Jadi kayak gitu. Tapi kayaknya kita masih kurang lengkap nih mengetahui biodata Coach Aris. Iya. Ya kan? Dia pemain pro kalau saya bagi. Pro. Saya itu hitungannya pro. Pro apa nih? Pro Pro kontra. Tapi tiga mahasiswa dari UNJ yang saya perhatikan tuh dia dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Berarti lagi zamannya botak. Dia udah Udah masuk tim, sudah. Keren. Lu botak pernah masuk tim? Belum. Mana masuk tim, masuk kampus aja udah Segan ya? segen. Apalagi ngeliat dia itu aduh. Iya, jadi kita tuh mahasiswa angkatan pertama ya, Angkatan kalau pertama. UNJ itu Iya. wajib botak karena Botak ada juga. mata kuliah senam. Betul. Mata kuliah senam yang wajib botak. Kenapa harus botak? Tradisi. Enggak dong. Apa? Jadi kalau kata dosen tuh misalnya lu rambutnya gondrong, Oh, gitu. ngelakuin kuliah senam. Iya. Ntar misalnya lagi begini, lagi ngelakuin roll, rambut lu poni lu ini Pandangan. nutupin pandangan, bahaya, takutnya cedera atau apa. Jadi ada sisi positifnya, bukan karena senioritas ya. Tapi tradisi ada bisa juga ya, maksud nyambung ya tradisi. Tradisi apa nih? Tradisi untuk ya karena awal nggak ada rambutnya dulu botak. Karena mahasiswa baru. Kan mahasiswa baru, ya kan? Tapi Tapi kayaknya kalau gue lebih ke dosen senamnya sih untuk menghindari cedera itu. Sisi positif gue. senam berapa?
senam 1 kan? Udah Ya buktinya udah jadi sarjana. beda. Kalau untuk senam kita ada 3 ya nggak? Iya, Senam betul. 1, 2 dan 3. Iya. Itu kalau udah dapet di sini tuh wingnya banyak banget tuh. Betul. Bintangnya. Senam 1 tuh kita Senam lantai. senam dasar. Roll depan, roll belakang. Gurunya banyak. Senam 2 itu yang lebih ini ya. Iya. Itu ada Vertikal. saltonya, ada itu. Wah, Senam 3? senam 3 kita Senam irama. senam irama. Tapi lu nggak bisa. Malah Bisa. gue yang bisa. Ya, bisa tapi kalau dilatih masih nggak bisa. Oke, balik lagi ke Coach Aris yang Ya. tadinya mahasiswa WNJ. WNJ. Tahun pertama udah jadi tim inti di WNJ. Tim inti. Iya. Di sepak bola WNJ terus Prestasinya tanya dulu. prestasinya apa? Waktu di Kayaknya udah kan tadi? Udah belum ya? Baru tadi kita baru motong sampai itu doang suratin ya? surat ya. Bukan surat yang LPI. LPI, Pendidikan ya. Indonesia waktu itu. Pendidikan. Waktu Usia berapa tuh waktu itu? SMA usia 16 tahun. Tahun masuk kuliah 17. Betul. 17 18. Prestasinya mungkin ada lagi lah, Coach. Coba Pasti. apalagi sih? Ya paling saya di angkatan pertama ya 13 itu sudah mengikuti Liga Mahasiswa tahun 2013 Liga antara mahasiswa DKI. se-Jakarta. Se-Jakarta. Gengsi Semuanya. tuh ya di Iya, tingkat betul. mahasiswa tuh gengsi banget loh pertandingan itu. Apalagi kalau lo yang mahasiswa WNJ nih tahu Iya. persaingan tim Iya. tuh. Jadi tuh kita dulu tim dibagi 2 tim, ada Senin Rabu, Iya. Selasa Kamis. Betul. Nah, Senin Rabu tuh tim intinya WNJ. Jadi kalau ada ajang bergengsi gitu yang diturunin tuh Senin Rabu. Nah, jadi yang Selasa Kamis juga nggak menutup kemungkinan ikut pertandingan Senin Rabu. Iya, pertandingan yang bergengsi gitu. Ada event-event mereka yang bakal diikutin. Betul. Jadi Ada. kayak batu loncatannya apa sih? Untuk menaiki ke tingkat tim utama gitu kan? Iya, naik tim utama. Sempat masuk. Langsung masuk gua Oh, Masuk. Iya. Kayak di sini yang paling. Tapi kalau saya dulu waktu mahasiswa baru saya harus Selasa Kamis dulu. Ya, pasti. Selasa Kamis kemudian latihan di hari Rabu di GSG kebetulan di situ ada senior kebetulan sekarang dia di pelatih fisik sepak bola wanita itu Bangga Seli yang Oh, dia langsung oke. panggil saya Haris sini kamu Langsung masuk. naik Senin Rabu tapi tetap Selasa Kamis kamu latihan Itu memo dari Bangga Seli. Bangga Seli ya sekarang di Senin pelatih Rabu, fisik Selasa Kamis. Betul. Berarti lu latihan tiap hari. betul Sabtu Jumatnya libur sama Minggu Karena kita ngeliat sempat, ih harus sudah naik nih, harus Iya. sudah naik. Wah kita bisa nggak saya bisa nggak? termotivasi Bagian rajin, badan gak gemuk-gemuk. Kalau ada yang tahu nih angkatannya Aris ya. Iya. Jadi kalau gua ngeliat Aris, ini nih kayak lagi kuliah anatomi ya, anatomi berjalan. tengkorak ini. Padahal kan tingginya tinggi. Iya. Makanya mainnya di di center back center back. Iya. Bayangin center back UNJ dari awal sampai dia lulus 5 tahun dia masih bisa jadi pemain inti. Bayangin. Apa emang gak ada saingannya apa gimana? Memang nggak bisa disaingin. Dia sempat mau masuk atletik karena kecepatannya. Terus Sempat nggak sih? betul Dia sempat waktu di awal yang namanya mahasiswa awal itu dulu pasti nyobain semua cabang. Nyobain semua cabang tuh mata kuliahnya Mata ada mata kuliah. kuliah Wajib. semua cabang semua olahraga. cabang. Mata Kayak kuliah masuk di awal kan ada atletik 1. Iya. Kita pas di atletik 1 tuh Waktu tes waktu tes dia di Senayan. cepat sampai dipanggil sama pelatih atletik WJ khusus. Dosen. Mau nggak masuk di atletik kita coba karena kecepatannya tuh di atas Rata-rata rata-rata. saya pengen kalah ya. Dia kenceng banget. Sempat ditanya tapi dia, enggak aku pengen di sepak bola aja. Ya memang dia punya prestasi di sepak bola juga. Oke. Jadi lu sempat ditawarin atletik gitu ya? Iya betul. Sempat. Itu di semester pertama. Emang nggak bisa menyakup 2 cabang? Sebenarnya dia bisa, tapi mungkin tadi karena masuk tim pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Oh iya. Kalau Saya tahu banget ya. Iya. Saya tahu Lu banget. siapanya sih? Nah ini, jadi si Aris ini sih memang punya kenangan. Kenangan tuh bukan karena kita yang tadi lu bilang enggak. Saya masuk kampus tuh belum masuk kampus aja sudah kenal sama dia. Padahal saya orang Jawa. Jadi dia udah ngebantuin saya malahan, padahal nggak kenal. Sedikit cerita nggak apa-apa? Boleh silakan. Iya, saya dulu daftar WJ Iya. di kampus B, namanya kan kampus Betul. B. Saya buka anjungan tuh buat daftar online. Masukin data. Mau masukin data, saya nggak punya flash disk. Iya. Malah belum tahu flash disk. Udah tahu tapi belum bisa make, nggak punya lah. Disket lagi jadinya lu bawa. Iya, pokoknya saya nggak punya, saya kaget. Aduh, ini gimana sih mau masukin foto tapi nggak punya flash disk kan? Di anjungan itu ngantri. Ada beberapa orang, salah satunya di belakangnya dia, tapi saya belum tahu ya, saya belum tahu dia. Cuma
wah saya harus pinjam flash disk, saya ke belakang ada orang ini tinggi juga nih orang. Akhirnya saya tanpa basa-basi, boleh pinjam flash disk nggak? Dia dengan dia dengan sendirinya enjoy aja ngasih flash disk. Karena flash disknya nih, ini orang baik banget, padahal orang Jakarta nggak tahu, katanya nggak biasa aja, tapi ini baik banget. Saya pinjam terus saya pergi, saya lupain dia. Jadi saya terima kasih ya gitu, karena ngantri kan. Belum kenalan juga tuh. Belum kenalan, cuma terima kasih udah minjemin flash disk. Udah diterima di kampus, satu kelas, dia ngomong, "Lu dulu yang pinjem flash disk gua." Itu gua langsung kayak gitu, siap. Siap. Emang lu udah habit lu dari awal tuh gampang lupain orang. Iya, tapi saya ingat. Lebih baik saya ingat dalam doa kan, waduh ada orang yang ngebantuin saya, moga-moga dia diberikan kemudahan. Pasti kan, ternyata kita satu kelas yang sampai sekarang sempat satu kontrak kan pasti. Jadi dia katakanlah banyak peran di saya juga. Oke, lanjut lagi. Yang tadinya lu bermain di kampus, Iya. terus menjadi pelatih. Iya. Nah, pelatihnya tuh pertama ngawalin di kampus, apa langsung terjun ke lapangan untuk melatih anak-anak? Ya, di kuliah kan kebetulan kita ada nama kuliah kecabangan 1 dan kecabangan 2. Di situ kita bagaimanapun magang di kampus, begitu. Belajar bagaimana cara melatih. Ya awal karir saya melatih tuh di kampus. Oh gitu. Terus Cabangan. waktu lu pasti kan berlisensi ya. Betul. Nah, saat berlisensinya ini lu ngambilnya tuh pas lagi waktu kuliah atau setelah lulus kuliah baru punya lisensi? Oh, waktu setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah? Itu di tahun 2018. Di Jakarta? Di Jakarta Lisensi Barat. D. Lisensi D. Di Jakarta Barat. Karena D itu tahapan awal untuk Awal-awal. Ya, Jadi di Indonesia pelatih. ini. Nah, di Indonesia ini tahapan awal untuk melatih umum ya, khususnya itu dari lesson D dasar. Tapi kan secara dasar kita yang kuliah di akademisi UNJ ini kan Betul. udah mempelajari sepak bola udah dalam. Betul. Komplek, itu lebih ke komplek lagi. Tapi kenapa ngambil lisensi lagi ya? Ya, itu belum ada kerjasama dengan PSSI. Oh gitu. Iya. Iya, jadi kan kalau dilihat kita udah belajar anatomi itu berapa? 6 bulan, belajar faal kita kan belajar Biomekanik, segala ilmu macam tuh faal. 6 bulan lah tuh. Sedangkan lisensi aja mengambil 2 minggu ya. Seminggu. 1 minggu lesson D. 2 minggu lisensi D. Mm-mm. Itu waktunya tuh kita dikejar pus tekan banget ya. Betul. Oh, mepet banget. sore. Pagi kita berteori, Betul. sorenya Praktek. praktek di lapangan, di drill terus. Mm. Kayak Ini orang yang selalu nutupi diri sendiri. Ini nih sempat main di Liga apa sih tes? Liga Tes? Gerobak. Liga Gerobak. Nah, Liga Kopi dia Oh, iya, sempat Liga masuk di Kopi. Bali United. Iya. Sempat berdua kan? Sempat ke Masih Bali. berlima, Masih lima. berlima kita. Yang diterima gua doang. Jadi Rezekinya. ini pemain ini jangan salah. Di Kecilam ini mantan Betul. pemain juga. Iya, Sempat berdua betul. sama-sama pemain apalagi Pernah satu tim. satu tim kita. Kita pernah satu tim nggak? Enggak. Sempet. Tapi cuma Mana pertandingan. sama dia? Lah, dia pernah ingat Saya hafal, karena saya kaptennya. Oh iya. Ah, iya, teman-teman ini kapten juga apalagi kan udah apa namanya tim utama kapten. Tapi Di masa itu. di masa itu Pernah. Tarkam di kampungnya dia kita setim. Jauh. tapi kembali lagi lah di lisensi tadi udah ngambil lisensi D di setelah kuliah. Betul. Udah 2018. ngedapetin ijazah nih, Iya. gelarnya SPD dengan prodi kepelatihan olahraga kan. Iya. Ngambil lisensi D. Iya. Kan naik lagi kan? Betul. Tunggu. SPD, sarjana pendidikan, ngapa nggak beralih menjadi guru? Wah, untuk guru saya belum ke arah sana. Belum ke arah sana. Betul. Itu kan pilihan juga sih. Betul, belum ke arah sana. Pendidikan kepelatihan olahraga. Gue juga ada beberapa teman yang kuliahnya jurusannya beda, akhirnya Malah jadi ujungnya guru? kerja. Enggak, jadi barista. Oh barista. Malah jauh dari jurusannya. Ada yang kerja di apa bank ada. Siapa? Kayaknya seru buat ini kan. Tapi kalau dia tadi udah SPD dapat ilmu kepelatihan olahraga, ambil lisensi D, sekarang dia udah naik lagi. Betul. Ke C. Lesson C. Lisensi C. PSSI diploma Di 2000 2019. Saya nasional, saya AFC. Ya itu PSSI diploma garis miring AFC. AFC. Betul. Kan kalau dulu kan ada di nasional, C nasional, B Betul. nasional, A nasional baru bisa ngambil C, AFC gitu kan? Dulu. Iya.
Tapi dirubah, sekarang kan berubah langsung lebih simpel lah begini kan. Betul. Lebih simpel aja dikecilin, apa itu Langsung kan? bisa C AFC ya. Iya. Lisensi D, lisensi Dengan C. jedanya 1 tahun. Udah 1 tahun. Kan baru sulit. bisa. 1 tahun ngelatih baru bisa ngambil, syaratnya itu ke C. Ngambil C sulit loh. Iya, 1 tahun. Orang-orang pilihan, maksudnya orang pilihan itu diseleksi juga kan? Betul, 1 tahun melatih. Uangnya 1 tahun melatih di mana, nggak tahu dia latih di mana. Dia mah jam terbang udah banyak. Banyak. Kita aja nih datengin dia susah, ngatur schedule dulu kan, ngeliat hari apa di Tadi apa dia kosong? Nggak ada. Ntar aja deh, gue kosongin waktu gue dulu. Wih, jadwal ngelatih dia relain nih buat hari ini. Keren. Boleh kasih tahu nggak sih dia ngelatih di mana? Oh iya, ngelatih di mana aja? Untuk Ya, saat ini. untuk saat ini sih saya di SSB Chandrabaga. Bekasi. Nah, Bekasi. Itu di Patriot Chandrabaga? Tidak di Rawalumbu, Stadion Oh, Mini bukan Rawalumbu. stadionnya. Tidak. Oh, oke. Terus Terus kedua itu ada di PS Perbanas kampus lu latih? kampus. Itu gimana sih triknya bisa ngelatih kampus? Gua Yakin. jujur gue kalau ngelatih orang yang seumuran atau Betul, yang di bisa. atas gue itu masih agak Canggung. sungkan, Betul. canggung gitu, canggung. Sempat ada tawaran gue ngelatih, Hmm. disuruh ngelatih futsal Kementerian Pertahanan, Iya. Kemhan ya. Kemhan. Nah, gue disuruh ngelatih itu gue ngelatih bapak-bapak kayak ngerasa nggak sopan gitu, gue Betul. masih ada rasa iba gitu sama orang yang lebih tua gitu, masa orang gue suruh-suruh gue belum berani buat ngelakuin kayak gitu, masih berani sama yang anak-anak di bawah gue gitu. Nah, lu bisa ngelatih kampus gitu, lu pembawaan lu kepada anak-anak itu gimana tuh? Ya pada dasarnya kita kalau melatih ya kalau di dalam lapangan tuh harus profesional gitu. Jadi mereka ya harus ikutin aturan pelatih di dalam lapangan. Tapi kalau sudah di luar lapangan mereka bisa jadi tenang seperti Berarti itu. pede aja ya. Percaya diri dengan keilmuan yang kita punya kita terapkan. Insya Allah kita percaya diri. Terus lu ngelatih Chandrabaga, Hmm. Perbanas lu Iya, latih, betul. terus Diperbantukan di SSB Iya, Gagas Muda. Siap. Terus Ya di Eskul SMP 74 Ekskul. Semangat Academy. ya lagi pandemi jadi diberhentikan. Ini kalau dibuat tato nih kayaknya nggak muat. Kalau buat TV mah udah berlembar-lembar ya. Terus Ya untuk saat ini itu saja. kayaknya lu bilang waktu itu ngelatih private juga. Oh iya, kebetulan bulan-bulan ini ada private Private. Hmm. Oke. Private di di lapangan Dermis Kelapa Gading. Oke, jadi kalau Bapak Ibu atau anak-anak yang daerah sekitar Rawamangun dan sekitarnya bisa ke Kelapa Gading juga. Bisa tuh kalau mau melatih anak-anaknya secara apa? Private tersendiri gitu. Bisa mau ikut Aris. Tuh, Dengan prokes yang tinggi kan? Betul, Betul, pastinya. protokol kesehatan yang Hmm. tinggi, nggak asal cuma ayo melatih, ada persyaratannya aja ya. Betul, betul. Nah, kalau mau movie kemana tuh Aris? bisa follow Instagram saya. Wih. Main gini-gini aja ya. Banyak fotonya tuh. Ya, kita di bawah ini Aris Juliantoro Instagram. Oke. Ya Oke. jadi berarti udah ada 5 dia yang latih ya. Iya. Kemudian Mungkin ada 45 juta kali sebelumnya. lebih 50 ada. 50 kali. Iya nggak sih? Nggak juga. Ya. Tapi memang benar-benar fokus di pelatih. Luar biasa, apalagi lisensi C itu kan sekarang udah bisa pegang Tim Liga 3. tim Liga 3, Pro Elite bisa. Pro Elite Kalau sudah kita bisa. naik dia aja berarti. Berarti di Gagas sekarang ada pelatih C2. Berarti C2. Kasih tau. Coach Aris, Aris sama Coach Dani, Dani. Sisanya gue, D. B. Oh, banyak. Ya, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi. Ada mau tanya lagi? Udah, mungkin udah cukup. Cukup kali ya. Kita, kayaknya nggak ada game juga sih. Apa? Oke, Iya. hari ini nggak ada game, tapi gue pengen nanya nih. Iya. Kayak pertanyaan episode 1. Misalnya lu punya tim Betul. sebagai pelatihnya. Iya. Lu mau menentukan starting line up dari kiper sampai striker tuh, silakan lu bebas mau pemain nasional, internasional. Itu ya boleh lah. Antara nasional dan internasional, jangan temen-temen deket kayak dia. Timnas tuh dibikin. Daripada saya nggak kesampaian, nanti saya membayangkan yang diangan-angan kan nggak bisa. Mending saya. Iya, ya, kalau lu jadi pelatih tim liga gitu. Iya. Tim apa yang mau lu beli? Terus komposisinya. komposisinya apa aja? Oke. Jadi yang pertama ya Persija Jakarta. Sangat Iya. besar kan? Terus kiper. Ya, kiper ya Ini pelatih. Sorry.
Saya jadi pelatihnya apa saya? Pelatih. Pemainnya. Iya. Oh, pelatih saya. Nah, pelatihnya Ya, untuk sementara di belakang ya pasti ada Taufik Dutra kan. Dutra. Kiper? Kiper ya. Come on. Andri Tani. Tetap Andri Tani Nah, masih tetap. Terus belakang Otavio Dutra. Stoppernya 2 stopper nih. Iya. Satu lagi sama yang dari Brazil tuh Jan Mota. dan yang Nota. Oh, yang baru-baru ini. Betul. Terus Karena saya kanan. suka yang pemain belakang yang Tapi tinggi. karakternya sama, nggak apa-apa. Itu bisa dibentuk. Oh, sedih. Sadis. Terus bek kanan Bek kanan ya yang pemain asing itu kan. siapa? Mota kan. Siapa? Marco Bek kanan. Mota. Hah? Marco Mota. Bek kanan yang Persija. Iya. Memang nggak ada pilihan lain. Iya itu ya. Sayang gitu loh. Lebih baik. Bek kiri ini saya tunggu-tunggu. Kurang Bek kiri. kejar ya. Bek kiri ya Rejaldi. Oh, yes. Berarti komposisi yang masih tim utama sekarang. Betul, ya. betul, betul. 3 gelandang. Lu pakai 4-3-3 4-4-2. 4-3-3. 4-3-3 3 gelandang. Ya, Mark Mark Klok. Terus Terus di situ ada Roy Chan, Sansuke. Persija semua. Persija semua. Yang lain boleh lu mau Oh, masukin. boleh. Masukin Sergio Ramos boleh. Saya loh, saya udah nunggu-nunggu dari tadi gitu. Saya masih mampu. Ada yang diubah nggak dari awal? Dari Enggak. belakang 4 tuh. Bek kiri mungkin. Oh, kalau bek kanannya kasih Asnawi. Oh, Asnawi. Dari Korea sekarang ya. Overlapping Korea. terus ke belakang. Berarti 2 tadi dicari. Terus? Asnawi. Terus tengahnya mungkin ya paling ya pasti cocok tinggi pas gelandangnya tinggal Mark Klok. Terus ada Stefano Lillipali. Di Bali. Sekarang di mana? Di Bali. Masih di Bali. Masih di Bali. Terus Tipis sih. ya itu satu lagi ada Sandi Sute Sandi. dengan karakter berbeda. Ya, oke. Tiga pemain ini. Ya, masuk. Di 3 depannya, yang kanan yang kiri striker. Ya ada Sade Ramdhani. Masih di Persija. Iya. Masih di Persija. Di mana? Malaysia sekarang. Malaysia. Pelatihnya. Punya Instagram apa? Di kanannya ada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Oh. Cil. Striker? Striker ya untuk sekarang ini Gue kemarin boleh striker. ya gitu kan Bolin. beda levelnya. Beda level. Tuh. Ya asing apa lokal nih? Bebas. Mau taruh si Yang siapa? Pemain luar negeri boleh. Mau Fernando Torres. Iya. Fernando Torres banget sini. Ezekiel yang Ezequiel. ya. Aduh. Well, Lavezzi. Itu Napoli. Ezequielnya Persib Bandung. Bandung. dua sel. Ezequiel Gisel apa gimana sih? Iya itu. Kayak gitu loh. Orang yang tinggi. Dia pengen yang itu tapi nggak tahu namanya. Iya, aduh. Aduh. Ya itu efek terlalu lama Pandemi. pandemi. Oh iya. Oh, gitu. Jadi Liga 1 Oh, Oke, terima kasih ke Saris untuk hari ini udah mau meluangkan waktu bareng kick off SSB Gagak Muda. Terus sukses terus ke depannya di karir melatihnya. Latihannya. Ya, jaga kesehatannya, sehat selalu. Terus ada lagi bersama nggak? Cukup, udah dihabisin. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat anak-anak buat nonton anak-anak rekan-rekan subscriber kita? Oke, untuk pesan dan kesan ya untuk bagi kalian selalu semangat berlatih karena kunci kesuksesan itu satu itu kedisiplinan, Disiplinan. komitmen dan intensitas latihan harus dijaga seperti itu. Ini lebih ke pemain ya. Iya. Kita. Untuk pelatih Pelatih Saya. semuanya yang dijaga. Ada yang digagal. ya intinya semangat belajar, kita saling sharing. Dari sharing itu akan muncul ide-ide yang cemerlang seperti itu. Banyakin sabar nggak? Harus sabar karena kita melatih usia dini dari Oke. Ya, terima kasih Mas Ari, sampai ketemu lagi Oke. di season berikutnya ya. Oke, mungkin ya. terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan Komen, oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanding hari ini. Naik, komunikasi. Suaranya. Gagak Muda.